السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Dalil pertama dalam bab ini sudah kita baca, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Disebutkan bahwa ayat ini adalah faslul qada baina Ibrahim wa qaumih, bahwa itu adalah keputusan penyelesaian antara Ibrahim dan kaumnya. Siapa yang beriman dan tidak syirik, maka dia akan mendapatkan dua janji, keamanan dan petunjuk. Keamanan di dunia dari kesesatan, keamanan di akhirat dari azab Allah Ta'ala. Hidayah di dunia mendapatkan bimbingan hidayah ke jalan yang lurus, dan di akhirat akan dibimbing di jalannya di atas shiratal mustaqim hingga masuk ke dalam jannah atau di atas sirat. Naam. Artinya ketika berjalan di atas sirat, di atas neraka, mereka terbimbing sampai ke dalam jannah, dan mereka terbimbing dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga al-aman fid dunya wal akhirah bima'nayaihi wa kadzalika al-ihtida fid dunya wal akhirah bima'nayaihi. Barakallahu fikum. Wasalna aw mazilna fi kalam an adh-dhulm. Ma huwa adh-dhulmul mani' min al-ihtida wal aman wa min al-amn wal ihtida. Ma huwa adh-dhulmul mani', apa kezaliman yang menghalangi dari keamanan dan petunjuk? Ad-dalil sahih an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam huwa akbarudz dzulm wa huwa syirk. Alam tasma ila qauli 'abdis salih. Tidakkah engkau mendengar ucapan seorang hamba yang saleh, yaitu Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. La tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan adalah zulmun 'adzim. Maka Nabi menjawab dengan apa yang menenteramkan mereka. Laisa alladhi ta'nun, bukan seperti yang kalian anggap. Laisa alladhi taqulun, bukan seperti yang kalian ucapkan. Tetapi itu adalah kesyirikan. Sebagaimana diucapkan oleh seorang hamba yang saleh pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Itu jawaban yang memuaskan, menenteramkan. Kemudian ada pembahasan, ada pertanyaan. Zulm yang lain, yang selain syirik, apakah menghilangkan al-aman wal ihtida atau tidak?
Maka para ulama membahasnya secara fiqihnya, bahwasanya kalau menghilangkan 100% tidak. Karena yang menghilangkan al-amn wal ihtida kulliyan huwa al-zulmul akbar wa huwa syirk. Wa amma duna syirk, adapun yang di bawah syirik tidak menghilangkan keamanan, tidak menghilangkan petunjuk secara kulliyan, tetapi menguranginya. Qala, selanjutnya dikatakan, faman salima min ajnasidz zulmi tsalatsah, maka siapa yang selamat dari semua jenis kedoliman yang 3, asyirk wa zulmul ibad wa zulmuhu li nafsihi duna syirk atau bima duna syirk, kana lahul amnu tam wal ihtida'u tam. Siapa yang selamat dari kedoliman yang 3, apakah kedoliman seseorang kepada para hamba, memboliminya secara hartanya, kehormatannya atau darahnya, atau kedoliman terhadap dirinya sendiri, dan juga selamat dari kesyirikan, doliman yang paling besar, kana lahum amnut tam, maka baginya mendapatkan keamanan yang sempurna dan juga mendapatkan hidayah yang sempurna. Wa man lam yaslam min dhulmihi li nafsihi, sedangkan siapa yang tidak selamat dari kezaliman terhadap dirinya sendiri, kana lahul amnu wal ihtida mutlaqan, maka dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk mutlaqan. Apa makna mutlaqan? Nah, sudah dibahas kemarin atau beberapa hari yang lalu pada pelajaran yang lalu, bahwa mutlaqan artinya inti keamanan dia dapat, inti petunjuk dia dapat. Adapun apakah sempurna atau tidak sempurna tergantung. Kekurangan kesempurnaannya sesuai dengan kadar kedoliman terhadap dirinya sendiri yang dia lakukan, atau kedolimannya pada orang lain yang dia lakukan. Maka sekian itulah kesempurnaannya berkurang. Tetapi mutlaqul ihtidah, mutlaqul aman hasal. Inti dari keamanan, inti dari petunjuk didapatkan. Bima'na annahu la budda an yadkhulal jannah. Apa makna mendapatkan inti dari keamanan, inti dari petunjuk? Maknanya dia mesti akan masuk surga. Kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra, sebagaimana didapatkan dalam ayat-ayat lain. Wa qad hadahu Allahu ilal siratal mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Alladzi takunu aqibatu fihi ilal jannah, yaitu jalan yang pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Wa yasulahu min naqsil amni wal ihtida, tetapi akan didapat kekurangan keamanan dan kekurangan petunjuk bihasbi ma naqsa min imanihi, akan berkurang sesuai dengan berkurangnya keimanan, bidzulmihi li nafsihi, dengan kezaliman pada dirinya. Fama'ana salasah anwa' min adh-dhulm. Bersama kita ada 3 jenis kezaliman. Dzulmun lillah wa huwa syirk, dzulmun lil ibad wa dzulmun li nafsihi. Wa ammal awwal idza khala 'abdun min dhalik fala yahsul al-aman wala al-ihtida. Adapun jenis pertama, kalau tidak didapat atau tidak bisa menghindar dari kesyirikan atau zulm al-awwal,
Al-zulm thalatha. Zulmun lillah, asy-syirik. Wa zulmul ibad. Wa zulmun li nafsihi. Nah. Fa amma al-awwal idza kana al-'abd yulabbis imanahu bisyirk fala yahsul lahu al-amn wal ihtida. Hilang keamanan, hilang petunjuk. Tentunya al-akbar al-maqsud. Wa ma dhulmul ibad wa dhulmul li nafsihi tahta al-masyiah. Di bawah kehendak Allah, in syaa 'adzabahu wa in syaa ghufira lahu. Walakin ma'a tauhidihi wa lam yusyrik billah la yadkhulun nar khalidina fiha. Tidak akan masuk neraka dengan kekal, tetapi ujungnya akan masuk surga. Tetap akan masuk dalam jannah karena punya tauhid. Tetapi bukankah dosa-dosa ini terancam? Bukankah dosa-dosa ini terancam azab? Nah, maka siapa yang membuat atau mencampur imannya dengan kezaliman jenis ini dan jenis ini, dia akan merasa takut terhadap dosanya akan diazab oleh Allah Ta'ala. In syaa 'adzabahu wa in syaa ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki, Allah akan azab dia. Kalau Allah kehendaki, Allah akan maafkan dia. Maka ada rasa takut atau tidak ada rasa takut? Ada. Kalau ada rasa takut berarti keamanannya sempurna atau tidak sempurna? Berarti keamanan tidak sempurna. Al-amn ghairu tam. Wa kadzalika al-ihtida ghairu tam. Walakin sayadkhulul jannah. Aqibatu amrih al-jannah. Imma ba'da al-'adzab, ba'da dukhulihi an-nar. Bisa jadi setelah diadab, setelah masuk neraka ila akhirnya. Bima'na annahu la budda an yadkhulul jannah kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra, sebagaimana dijanjikan dalam ayat lain, wa qad hadahu Allah ila siratal mustaqim, dan dia masih mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Buktinya dia masih tidak berbuat kesyirikan, masyaallah. Alladzi takunu 'aqibatuhu fihi ila jannah, yang dengan hidayah itu pada akhirnya dia akan masuk surga. Wa yasul lahu min naqsil amni wal ihtida, dan akan didapatkan kekurangan kesempurnaan pada al-amn wal ihtida bihasbi ma naqsa min imanihi, sesuai dengan kekurangan imannya karena kezaliman. Laisa muradun Nabi SAW biqaulihi innama huwa syirik, bukan yang dimaukan oleh Nabi dengan kalimat innama huwa syirik anna man lam yusyrik asy-syirkal akbar yakunu lahul amnu tam wal ihtida'ut tam. Bukanlah maksud Nabi mengatakan itu yang dimaksud adalah kesyirikan, berarti siapa yang tidak berbuat syirik maka dia mendapatkan keamanan sempurna dan mendapatkan petunjuk sempurna. Bukan begitu maknanya. Fa inna ahaditsahul katsirah, karena hadis-hadis beliau yang sangat banyak, ma'a nususil Quran, dan bersama dalil-dalil dari Al-Quran, tubayyin, menjelaskan anna ahlul kabair mu'arraduna lil khauf, bahwa pendosa-pendosa yang melakukan dosa besar mu'arraduna lil khauf, terancam atau dihadapkan pada rasa takut. Mu'arraduna lil khauf, dihadapkan pada rasa takut. Lam yasul lahumul amr tam, tidak didapatkan ketenangan sempurna, tidak didapatkan keamanan sempurna. Wal ihtida'ut tam, demikian pula ihtida'ut tam alladhi yakununa bihi muhtadina ila siratal mustaqim, yang dengan itu dia terbimbing ke jalan yang lurus. Itu pun kalau dia berbuat dosa akhirnya akan berkurang.
Bukan bermakna siapa yang tidak syirik akan mendapatkan petunjuk jalan lurus, siratal ladzina an'amallahu alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat mereka, min ghairi adzabin yahsul lahum, tanpa didapatkan azab. Bukan demikian. Masih berkait dengan kalimat bukan demikian. Bal ma'hum aslul ihtida, tetapi mereka akan mendapatkan intinya al-ihtida, yaitu tidak sampai kufur, tidak sampai keluar dari Islam. Wa ma'hum aslu ni'matillah, dan mereka mendapatkan inti dari kenikmatan Allah atas mereka. Apa itu? Wala budda lahum min dukhulil jannah, mereka mesti akan masuk surga pada akhirnya. Naam. Wa qawluhu innama huwa syirk, sesungguhnya itu adalah kesyirikan. Itu pun masih memiliki dua makna. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau syirik besar masuk ke sini, akan hilang al-aman, akan hilang al-istidah. Dua-duanya hilang. Kalau syirik akbar. Bisa juga syirik kecil yang dimaksud, karena Nabi tidak menyebutkan besar atau kecil. Mengucapkan begitu saja, asy-syirk. Innama dzalikumus syirk. Sesungguhnya yang dimaksud adalah kesyirikan. Bisa besar, bisa kecil. Kalau kecil, masuknya ke sini. Tidak kekal dalam neraka, tetapi dia terancam azab. Artinya berkurang keamanannya, berkurang hidayahnya, tetapi tidak sampai kekal di dalam neraka. Maka dibahas di sini. Famaqsuduhu, maka maksudnya adalah anna man lam yakun ma ahlihi fahuwa aminun mimma wu'ida bihi al-musyrikuna min adzabi dunya wal akhirah. Maka makna ucapan Nabi tadi itu adalah syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Maknanya siapa yang bukan dari golongan syirik, maka dia aman dari apa yang dijanjikan atau yang diancamkan atas musyrikun dari azab dunia dan azab akhirat. Wa in kana muraduhu jinsis syirik, tetapi kalau yang dimaksudkan adalah jenis kesyirikan, fayuqalu dhulmul li'abd atau dhulmul 'abd li nafsihi, maka kita katakan kedoliman seorang hamba pada dirinya pun seperti bukhlihi, kebakhilannya, bihubbil mal, karena cinta harta, bibadil wajibat, sehingga dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Itu juga syirkun asghar, itu juga bisa dikatakan syirik kecil dari satu sisi. Limadha? Karena di sini ada perintah Allah Subhanahu wa taala, amr, wajib. Baik. Di sini perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perintah hawa nafsunya karena hubbul mal. Karena cinta harta. Aduh. Sedekah, zakat, berat. Kata hawa nafsunya berkata, eman, sayang, saya capek mencarinya. Hubbul mal. Bukankah maknanya dia lebih mencintai hartanya daripada perintah yang wajib? Alaysa kadzalik? Bukankah berarti dia mengalahkan perintah Allah dengan perintah yang lainnya? Bukankah itu naw' minasyirik, sejenis kesyirikan, tapi bukan syirik akbar. Wa hubbuhu ma yubghiduhu Allah Ta'ala, juga dilihat dari sisi lain, kecintaannya pada sesuatu yang Allah benci.
Kecintaannya pada sesuatu yang Allah benci. Hatta yuqaddim hawahu, hingga dia lebih mendahulukan hawa nafsunya ala mahabbatillah daripada kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Itu pun syirkun asghar, itu syirik kecil juga. Wa nahwu dzalik, dan sejenis itu. Fahadha fatahu minal amni wal ihtida'i bihasbih, maka dia akan kehilangan keamanan dan petunjuk sesuai dengan kadarnya. Seberapa besar yang dilakukan dari keharaman-keharaman, seberapa besar yang dia lakukan dari pelanggaran-pelanggaran syariat, meninggalkan kewajiban dan sejenisnya, seberapa dia lakukan, seperti itulah keamanan berkurang. Walihada kana salaf yudkhilu dhanb fi hadha syirik. Oleh karena itu para salafus saleh memasukkan dosa-dosa di dalam kesyirikan dari sisi ini. Bihadzal i'tibar, dengan gambaran yang seperti itu. Bukankah orang berbuat dosa itu lebih cinta hawa nafsunya daripada cintanya kepada Allah? Iya, berarti engkau menduakan Allah Taala. Tetapi dari jenis yang bukan syirkul akbar. Karena dia lebih mementingkan hawa nafsunya daripada Allah Ta'ala. Maka dia terkena paling tidak dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan, apakah kalian mengambil hawa nafsu kalian sebagai Tuhan? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah kau pernah melihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tetapi barakallahu fikum, bukan 100% dia menghambakan dirinya pada hawa nafsu. Kalau seperti itu ya kafir dia, musyrik dia. Tetapi satu perkara dia kalah dengan hawa nafsunya. Itu naw' minasyirkil asghar, sejenis syirik kecil. Intaha mulakhasan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membahas hakikatul Islam. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Qala as-sahabah, "Wa ayyuna ya Rasulullah lam yalbis imanahu bidzulmin?" Kata Ibnu Qayyim, beberapa sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman?" Qala, kata Nabi, "Dzalika syirk." Itu adalah kesyirikan. Alam tasma'u qaulal 'abdi salih? Tidakkah engkau pernah mendengar ucapan hamba yang saleh, "Inna syirka la dzulmun 'adzim"? Falamma ashkala 'alaihimul murad bidzulmi, fadhannu anna dzulman nafsi dakhilun fihi, wa anna man dzalama nafsahu ayy dzulmin kan lam yakun aminan wala muhtadiya, ajabahum salawatullahi wa salamuhu alaih bi anna adh-dhulma ar-rafi' lil amni wal hidayah 'ala al-itlaq wasyirk. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika ashkala, terasa sulit bagi para sahabat, apa yang dimaukan dengan kezaliman, fadhannu, sehingga mereka mengira bahwa kezaliman terhadap dirinya dakhilun fi, dikira zulmun li nafsihi, masuk di dalamnya. Wa anna man zalama li nafsihi, dan mengira bahwa siapa yang mendolimi dirinya sendiri, ayyu zulmin kan, zulm apapun itu, berarti dia tidak aman dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, ini berat. Maka ajabahum, Nabi pun menjawab salawatullahi wa salamuhu alaihi, bahwa kezaliman yang menghilangkan keamanan secara keseluruhan, kezaliman yang menghilangkan al-ihtida secara keseluruhan, itu adalah kesyirikan. Maka jawaban ini menenteramkan. Ikhwani fi din a'azakumullah, hadza wallahi huwal jawabul ladzi yushfil 'alil wa yarwil ghalil. Jawaban ini demi Allah, maksud ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, jawaban yang memuaskan, jawaban yang memuaskan. Yushfil 'alil, menyembuhkan yang sakit. Yarwil ghalil,
menghilangkan dahaga bagi siapa yang haus. Artinya orang yang dahaga terpuaskan dahaganya, orang yang susah terjawabkan kesusahannya, orang yang bingung hilang kebingungannya, orang yang khawatir kehilangan khawatir atau hilang kekhawatirannya. Masya Allah, tuntas jawaban Nabi SAW dengan kalimat dalikumus syirk. Fa inna dzulmal mutlaq tam huwa syirik. Karena keboliman yang mutlak, yang paling besarnya, inti keboliman adalah kesyirikan. Alladhi huwa wad'ul ibadah fi ghairi mawdi'iha, yaitu meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan mengarahkan ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan. Wal aman wal huda al mutlaq, sedangkan al aman wal huda al mutlaq adalah al aman fid dunya wal akhirah, wal huda ila siratal mustaqim. Fadh-dhulmul mutlaqut tam rafi'un lil amni wal huda al mutlaqut tam. Wala yamna dzalika an yakuna mutlaqudz zulmi mani'an. Tetapi tidak berarti atau tidak menghalangi mutlaqudz zulm, sekedar kezaliman, akan mani'an min mutlaqil amn, akan menghilangkan dari sekedar keamanan. Wa mutlaqul huda, sekedar bimbingan, akan hilang dengan sekedar kezaliman. Fata'ammal, maka perhatikanlah. Fal mutlaq lil mutlaq wal hussah lil hussah. Perhatikanlah, yang mutlak untuk yang mutlak, sedangkan yang sebagian untuk yang sebagian. Alhamdulillah. Ketika para sahabat mengira bahwa dengan dosa-dosa dzulmul nafsih aman akan hilang semuanya, tidak akan hilang semuanya sempurna, maka susah mereka. Ashkala alaihim, syaqqa alaihim, berat sekali. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Maka Nabi paham maksud mereka. Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang yarwil ghalil wa yushfil alil, yaitu kesyirikan. Itu adalah kesyirikan yang dimaksud oleh Allah. Karena kesyirikan adalah orang yang beribadah pada selain Allah SWT, yang memberikan ibadah pada selain Allah, maka akan hilang al-aman secara mutlak dan akan hilang al-ihtidah secara mutlak. Sudah dibahas waktu itu. Mutlak kalau di awal dan belakang berbeda. Ya. Al-amnul mutlak dengan mutlakul aman berbeda. Ya. Kalau mutlakul aman itu sekedar keamanan, inti keamanannya ada. Kalau al-amnul mutlak, al-aman yang sempurna. Ya. Baik. Sekarang kesyirikan adalah kezaliman yang paling intinya, iya kan? Inti kezaliman adalah syirik. Kalau inti kezaliman ini terjadi, maka inti keamanan pun hilang, inti tidak pun hilang. Yang tam, kesyirikan yang tam, atau kezaliman maksud saya, zulmun tam, yaitu syirik. Zulmun tam akan menghilangkan al-amnu tam wal ihtida'u tam. Baik, sekarang yang lainnya. Bagaimana kalau syiriknya syirik kecil? Al-asghar. Nah, bagaimana kalau zulmul ibad? Bagaimana kalau zulmul nafsih? Kita katakan, apakah itu kesyirikan atau bukan? Memang kalau intinya kesyirikan bukan, tetapi bisa dikatakan syirik dari sisi lain, karena dia lebih mementingkan hawa nafsunya daripada kepentingan Allah Ta'ala. Tapi bukan intinya syirik, bukan. Berarti bukan dzulmun tam.
tetapi zulm yang ghairu tam, artinya hifah, sebagian atau sedikit, kecil, asghar. Maka bagaimana al-aman dan bagaimana al-ihtidaa? Akan hilang? Tidak. Karena enggak ada kesyirikan akbar yang menghilangkan al-amnu tam oleh tidak tam. Yang ada adalah syirik asghar atau dosa besar atau dzulmun li nafsihi atau dosa-dosa kecil. Maka kalau dia tidak tam, ghairu tam, maka al-aman juga ghairu tam. Al-ihtidaa juga ghairu tam. Al-aman ghairu tam, ghairu tam. Baik, jangan terbingungkan dengan kalimat mutlak dan mutlakul aman. Asyirkul mutlak menghilangkan al-amnul mutlak wal ihtidaul mutlak. Wa mutlak al-zulm akan menghilangkan al-aman dan ihtidat sebagian. Dapatkah dia keamanan? Dapat. Mutlaku al-aman, sekedar keamanan dia dapat. Wal ihtidat juga dapat, sekedar ihtidat dapat. Tetapi apakah sempurna? Tidak sempurna. Seberapa tidak sempurnanya? Sesuai dengan kadar yang dia lakukan. Kalau masih dzulum li nafsihi yang ma'fun, Allah akan maafkan dia dan hilang seperti tidak berdosa. Mengapa? Karena as-salah ila as-salah, al-jum'ah ila al-jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun fima bainahun. Karena dari salat ke salat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan akan menghapuskan apa yang ada di antara keduanya. Itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, bisa mungkin Allah azab dia, bisa Allah maafkan, terserah Allah Ta'ala, sehingga keamanan tidak sempurna. Umburu al-mutlaq lil mutlaq wal hissah lil hissah. Umburu, lihatlah yang mutlak untuk yang mutlak, atau menghilangkan yang mutlak, yang hissah menghilangkan yang hissah. Fa'alam dzalik, barakallahu fikum. Al-Tafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini? Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Bagaimana sikap tasabbut yang benar? Tasabbut, tabayyun adalah al-istifsar, mencari kepastian. Maka anwa' wa ashkal, sekian cara kita untuk memastikan kalau berita itu benar. Di antaranya dengan riwayat yang thiqah. Kalian belajar ilmu hadis, kalian belajar tentang rawi-rawi yang bisa diterima riwayatnya. Apa syarat-syaratnya? Apakah dia penghafal kuat? Apakah dia orang yang jujur terpercaya? Apakah dia pernah terkenal kadzab? Iya kan? Terus juga dibahas dalam ilmu hadis untuk memastikan kalau berita ini benar. Dengan jumlah riwayatnya juga. Ada ahad, ada mustafid, sampai mutawatir. Apa mutawatir? Sudah diriwayatkan sekian banyak orang dari jalan yang berbeda-beda, an jam'in an jam'in an jam'in, la yumkin tawatu'uhu 'ala al-kadhibi. Tidak mungkin lagi diduga bahwa itu dusta. Ya sudah cukup. Tabayyun sudah mutawatir. Mau tabayyun apa lagi? Kalau sudah mutawatir. Juga bisa dari bukti-bukti sebagaimana dalam bab-bab al-qadha. Kalau kalian babnya tadi bab hadis, sekarang bab qadha. Jadi dari rawi-rawinya bisa dilihat. Dari bukti-bukti, satu orang tapi bawah hitam di atas putih. Ya sudah pasti. Ngapain tabayyun? Sudah jelas.
Ada tanda tangannya, ada tulisannya. Atau dia membawa bukti berupa rekaman. Ya sudah jelas. Ngapain tersebut? Baik. Artinya riwayatnya sahih. Apa? Terdengar, terekam, tertulis. Yang ketiga, dilihat lagi dari sisi lain. yakni dari sisi apakah berita itu memang benar terjadi atau tidak dengan saksi yang melihat. Tadi kan tulisan rekaman. Sekarang saksinya saya hadir, saya dengar. Nah, yang ini kembali ke yang pertama tadi. Kamu dengar nggak salah dengar? Enggak, saya nggak salah dengar. Kalau kamu ragu tentang hafalannya, kamu akan tanya ke rawi yang kedua. Siapa lagi yang bersama kamu? Sebagaimana Umar bin Khattab ketika mendapatkan berita hadis dari sahabat, bertanya, man ma'aka? Siapa yang bersamamu pendengar ini? Untuk apa? Untuk menambah keyakinan. Oh, ada si fulan juga dengar. Apa kamu dengar juga? Dengar. Itu juga tasabut. Sehingga dari beberapa cara ini kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa berita ini benar dan ini yakin. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang yang fasik bawa berita, sebentar, tabayyun dulu. Apakah tadi rawinya thiqah? Cari riwayat-riwayat yang lain, cari jalan-jalan yang lain, semakin kuat, apalagi kalau ternyata mutawatir, bukan cuma dia yang membawa, tapi sekian banyak orang, ya cukup. Kalau ternyata ada tulisannya, hitam di atas putih, atau ada rekamannya, itu juga meyakinkan. Atau ada saksi-saksi yang banyak, itu juga meyakinkan. Sehingga barakallahu fiikum tasabut dan tabayyun dibahas dalam bab mustalah hadis atau dalam pembahasan mustalah hadis, dibahas dalam babul qada, dibahas dalam sekian bab dalam fiqih. Barakallahu fiikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al amal akhrajahu. Berkata musannif rahimahullah, dan dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man syahida, siapa yang bersaksi, an la ilaha illallah, bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdahu, sendirinya, la syarikalah, tidak sekutu baginya, dan bersaksi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah benar-benar hamba Allah dan Rasulnya yang diutus, dan bersaksi anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan mempersaksikan bahwa Isa alaihissalam, Isa bin Maryam adalah benar-benar hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, mempersaksikan bahwa Isa adalah diciptakan dengan kalimat Allah yang Allah lemparkan ke perut Maryam, dan kemudian juga merupakan ruh yang Allah ciptakan dan Allah tiupkan ke perut Maryam, maka lahirlah Isa bin Maryam. Dan mempersaksikan annal jannata haqqun wan nara haqqun, mempersaksikan bahwa surga adalah hak dan neraka adalah hak.
Maka siapa yang mempersaksikan dengan semua ini, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya, betapapun amalannya. Dan makna yang kedua, akan masuk ke dalam jannah sesuai dengan amalannya. Masuk dalam jannah sebagaimana amalannya. Ikhwan fillah a'azakumullah, maknanya secara ringkas menunjukkan keutamaan tauhid. Siapa yang mempersaksikan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan mempersaksikan bahwa jannata haq wa nar haq, akan masuk surga bagaimanapun amalannya atau sebagaimana amalannya. Ikhwan fillah a'azakumullah, dua makna tadi dua-duanya diriwayatkan dari para ulama sesuai dengan amalannya atau bagaimanapun amalannya, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya. Barakallahu fikum. Syarahnya, pertama kita bahas siapa Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Huwa Ubadah ibn Samit Ibni Qais Al-Ansari Al-Khazraji, dari kalangan Ansar, dari suku Khazraj. Kunyahnya Abul Walid, Ahadun Nuqaba, salah satu dari Nuqaba yang dipilih oleh Rasulullah SAW sendiri dalam Bayatul Aqabah. Bayatul Aqabah, ketika mereka orang-orang Ansar datang di musim haji ke Mekah, tetapi mereka punya tujuan tersendiri, yaitu ingin menemui Rasulullah SAW. Begitu bertemu dalam pertemuan rahasia di Bukit Aqabah, pada kali yang kedua Nabi mengatakan, keluarkanlah dari kalian 12 naqib, 12 pemimpin. Maka dikeluarkanlah dari mereka 12. Salah satunya adalah Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Dan juga beliau Badriyun masyhur. Badriyun, pengikut perang Badar. Yang berarti mendapatkan keutamaan apa? Yang kemarin sudah kita bahas. Naam, keutamaan kalimat if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Yang pernah Rasulullah SAW katakan dalam riwayat Bukhari kepada Umar bin Khattab, wa ma yudrika ya Umar, engkau tidak tahu wahai Umar, la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr wa qala fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah melihat pengikut perang Badr, dan kemudian Allah katakan pada mereka, beramalah semau kalian, sesungguhnya Allah telah menjamin ampunan untuk kalian. Artinya mereka sudah dijamin dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan Ahlu Badr. Mata bi Ramlah sanata 34 wa lahu 72 sanah. Beliau meninggal di daerah Ramlah. Ramlah adalah satu tempat di Syam. Nama daerah di Syam. Madinatun fi biladi Palestin. Satu kota di daerah Palestin. Antara daerah Yafa dengan Quds. Demikian tempat wafatnya beliau radhiyallahu taala anhu. Pada tahun 34 Hijriyah, dengan umur 72 sanah, 72 tahun. Qila, wa qila, dan dikatakan pula
asya ila khilafati Muawiyah. Dikatakan pula bahwa beliau hidup sampai zaman khilafah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Demikian Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Qauluhu man syahida an la ilaha illallah. Ucapan dalam hadis, siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah. Di sini barakallahu fikum disebut dengan kalimat syahida. Man syahida. Artinya tidak hanya sekadar qala, tetapi syahida. Apakah sama antara qala dengan syahida? Berbeda. Qala hanya berbicara. Siapa yang berbicara mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia sudah qala la ilaha illallah. Tetapi barakallahu fikum di sini disebutkan syahida, mempersaksikan. Lebih dari sekedar qaul. Disebutkan dalam syarahnya, aiman takallama biha arifan li ma'naha amilan bi muqtadaha batinan wa zahira. Siapa yang berbicara dengannya arifan li ma'naha, mengenali makna-maknanya, mengetahui makna-maknanya, amilan bi muqtadaha, dan mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya, batinan wa zahira, secara lahir dan batin, secara batin dan secara lahir, baru dia dikatakan syahidah. Kalau tidak demikian, bukan syahidah. Dan alhamdulillah, dalam bahasa Indonesia juga sama. Berkata dengan bersaksi berbeda. Kalau ada seorang di pengadilan mengatakan, aku bersaksi, oh dia pelakunya, pasti al-qadhi, sang hakim, pasti akan bertanya, apakah engkau melihatnya? Apakah kau tahu dia berbuat seperti itu? Kalau orang tadi berkata, saya tidak tahu, yang gak diterima persaksiannya. Itu bukan persaksian. Kamu menjadi saksi, iya saya saksinya. Kamu lihat, enggak, ya bukan saksi, ditolak persaksiannya. Demikian pula seorang yang mempersaksikan, saya bersaksi bahwa si fulan adalah pendusta, penipu, jahat, segala macam. Kamu tahu, saya tahu, kamu lihat, saya lihat. Bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Di mana dia sekarang? Sekarang saya kasih amanah jaga gudang saya. Diterima nggak persaksiannya? Nggak diterima. Kok aneh? Katanya kamu tahu dia adalah pengkhianat, pendusta, penjahat. Kok kamu kasih amanat? Berarti ada kontradiksi pada kamu. Kamu mengatakan di mulutmu bahwa dia penjahat, tapi hati kecilmu menyatakan kalau dia sungguhnya jujur, terpercaya. Karena kamu kasih amanah. Tidak diterima. Maka harus ada kesesuaian antara ucapan di mulut, keyakinan dalam hati, dan ilmu yang ada pada dia. Yakni bahwa apa yang dikatakannya adalah hak. Itu persaksi. Maka kalimat la ilaha illallah qalaha katsirun minan nas. Kalimat la ilaha illallah diucapkan oleh banyak manusia. Apakah semuanya mempersaksikannya? Tidak. Sebagian saja yang mempersaksikannya dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan hatinya. Sebagian yang lain hanya di mulut saja, sebagaimana para munafikin. Di masa Rasulullah SAW sudah ada, apalagi di masa kini. Di masa Nabi masih hidup sudah ada munafikin yang hanya mengucapkan di mulutnya, tetapi tidak memiliki keyakinan dan keimanan. Maka man syahida, makna syahida adalah takallama biha arifan li ma'naha
amilan bimuqtadaha batinan wa zahira. Mengucapkan dengan lisannya, mengetahui maknanya, mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya secara lahir dan batin. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita tahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi al-ma'bud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, disuruh oleh Allah untuk kita pelajari. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah. Demikian pula dalam ayat lain dalam surat Az-Zukhruf, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang mempersaksikan dengan kebenaran wa hum ya'lamun, dan dia dalam keadaan tahu, mempersaksikan dan tahu apa yang dipersaksikannya. Ilmu harus. Walaula al-ilm bima'naha, walaula al-ma'rifah limuqtadaha, lakana al-babbagha, maka niscaya al-babbagha juga bisa mengucapkannya. Tahu babbagha? Burung kakatua, itu bahasa Arabnya babbagha. Niscaya burung kakatua pun bisa mengucapkannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa. Tapi bukan cuma itu, harus dipahami. Jangan seperti himar yahmilu asfara. Jangan seperti himar yang memikul kitab-kitab di atasnya. Dia tetap keledai. Padahal Sahih Bukhari ada di atasnya, Sahih Muslim ada di atasnya, tafsir Ibnu Katsir ada di atasnya, kitab-kitab fikih ada di atasnya. Keledai, tetap keledai. Tetapi manusia hendaklah mempersaksikan la ilaha illallah dengan paham maknanya, mengerti maksudnya, dan mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya. Barakallahu fikum. Astagfirullah hadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Qala rahimahullah, yani syarih, qala syarih rahimahullahu ta'ala, amma an-nutqu biha min ghairi ma'rifatin bima'naha wala yaqinin wala amalin bima taqtadihi min nafyi asy-syirki wa ikhlasil qawli wal amal, qalil qalbi wal lisan wa amal al qalbi wal jawarih, fa ghairu nafi'in bil ijma'. Adapun hanya ucapan biha dengan kalimat syahadat, min ghairi ma'rifatin bima'naha, tanpa memahami maknanya, wala yaqinin, tanpa ada keyakinan terhadap apa yang dikandung di dalamnya, wala amalin bima taqtadihi, tidak pula pengamalan terhadap konsekuensi-konsekuensinya, seperti nafyi syirki wa ikhlasil qawli wal amal, seperti menghilangkan kesyirikan, mengikhlaskan perbuatan dan perucapan, ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati dan amalan anggota badan, maka yang demikian ghairu nafi', yang demikian tidak bermanfaat bil ijma', secara ijma' seluruh para ulama. Baik, kemarin sudah dibahas tentang apa makna syahidah. Disebutkan dalam hadis ini bukan man qala, tidak, tapi disebutkan dengan lafaz man syahida an la ilaha illallah. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, makna bersaksi sudah dibahas kemarin, tidak hanya sekedar ucapan aku bersaksi. Apa maknanya aku bersaksi? Aku menjadi saksi, artinya aku mengucapkan persaksian tersebut, aku paham maksudnya, dan aku mengetahui
kebenaran tersebut dan aku yakin dengan hati dan dalam keadaan aku mengamalkan sesuai dengan apa yang aku yakin ini. Itu baru saksi. Baik. Ada yang berkata, bukankah dalam sekian banyak hadis disebutkan qala Ustaz? Man qala la ilaha illallah. Iya. Betul. Bahkan hadisnya mutawatir. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian banyak riwayat. Disebutkan dengan kalimat man qala. Apakah bisa kita artikan hanya ucapan saja? Kalau kalian artikan man qala, berarti siapa yang mengucapkan la ilaha illallah cukup. Tidak perlu syarat-syarat tadi. Kita katakan berarti kalau engkau katakan begitu akan bertentangan dengan hadis ini. Man syahida. Yang benar yang mana, man syahida atau man qala? Dua-duanya hadis sahih dalam kitab-kitab sahih. Seharusnya kalau kalian melihat man qala la ilaha illallah kata wa kata, siapa yang berkata la ilaha illallah, siapa yang berkata la ilaha illallah, ternyata ada kalimat man syahida la ilaha illallah. Oh, maknanya qala itu adalah syahida. Harusnya sama dong. Menafsirkan hadis dengan hadis itu satu jawaban. Harusnya menafsirkan hadis dengan hadis lain, berarti makna qala adalah syahida. Jawaban kedua, setiap hadis yang menyatakan man qala pasti diakhiri dengan syaratnya. Masya Allah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Man qala la ilaha illallah. Apa lagi? Ibtigha'a wajhillah. Man qala la ilaha illallah. Apa yang berikutnya? Akan dibahas nanti di dalam kitab kita ini, walhamdulillah setelah ini langsung. Sehingga kalau dikumpulkan semua, man qala la ilaha illallah mukhlishan, man qala la ilaha illallah ibtigha'a, man qala la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, man qala la ilaha illallah dengan yakin dari hatinya, man qala la ilaha illallah dengan konsekuen, man qala la ilaha illallah. Berarti qalanya adalah qala dengan syarat-syarat ini yang akhirnya sama dengan syahida. Barakallahu fikum. Amma nutqu bi ghairi hadhihi syurut fa ghairu nafi' bil ijma' la khilaf. Enggak ada perselisihan para ulama. Ada pun mengucapkannya tanpa ada keyakinan dalam hati tidak bermanfaat. Siapa yang mengucapkan tapi enggak ada keyakinan? Munafiqin. Apa kata Allah tentang munafiqin? Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Di kerak yang paling bawah dalam neraka. Apa munafiqin tidak mengucapkan la ilaha illallah? Mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi la yanfa'. Ghairu nafi'. Limadha? Mujarradun nutq, hanya nutq saja, hanya pengucapan saja. Min ghairi ma'rifatin bima'naha wala yaqinin wala amalin fa ghairu nafi'. Qala fi al-mufhim ala sahih Muslim. Al-mufhim ala sahih Muslim adalah kitab syarah terhadap sahih Muslim, atau ringkasannya Mukhtasar Sahih Muslim, syarah terhadap Mukhtasar Sahih Muslim oleh Abu Abbas Ahmad ibn Ibrahim Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah, babun la yakfi mujarradu talaffuz bisyahadataini bal la budda min istiqanil qalb. Bab, tidak cukupnya mujarradut talaffuz, tidak cukup hanya dengan lafaz bisyahadatain, tidak cukup kalau hanya lafaz dengan syahadatain. Bal la budda min istiqanil qalb, bahkan harus ada keyakinan hati. Cukupkah syaratnya satu saja, keyakinan hati?
Cukup. Karena kalau al-qalb meyakini la ilaha illallah, maka akan muncul konsekuensinya pada lisannya. Akan muncul konsekuensinya pada jawarihnya. Akan muncul konsekuensinya pada amalnya. Alaysa kadzalik? Naam. Karena Nabi menyatakan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Barang siapa yang hatinya baik, akan baik seluruh tubuhnya. Siapa yang jelek, akan jelek seluruh tubuhnya. Maka siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka otomatis mulutnya pun akan berkata dengan jujur, aku beriman pada Allah dan aku bersaksi la ilaha illallah. Dan juga amalannya akan cocok, tidak akan berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syahadatnya. Nggak akan berbuat dengan kesyirikan-kesyirikan, nggak akan melakukan kekufuran-kekufuran, nggak akan menentang la ilaha illallah. Karena jujur dari hatinya. Baik. Maka Al-Qurtubi menyatakan babnya bab tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi harus ada keyakinan hati. Hadhihi tarjamah tanbihun ala fasadi madhab al-murji'ah. Pembahasan ini, tarjamah artinya bab yang sedang dibahas ini. Hadhihi tarjamah tanbihun, maka pembahasan ini adalah peringatan atas rusaknya madhab murji'ah. Rusaknya madhab al-murji'ah. Al-qailina bi anna talaffuz bisyahadataini kafin fil iman. Yaitu yang menyatakan bahwa melafazkan syahadatain saja cukup dalam keimanan. Ini madhabnya murji'ah al-batilah. Maka pembahasan bab ini barakallahu fikum adalah bantahan tentang batilnya madhab murji'ah. Madhab murji'ah adalah madhab yang menganggap bahwa syahadat itu cukup dengan ikrar saja. La ilaha illallah cukup. Walaupun enggak memahami maknanya. Walaupun tidak mengerti isinya. Walaupun tidak mengamalkan konsekuensinya. Walaupun kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mukmin kamilul iman. Ini madhab murji'ah. Ia jelas madhab yang batil. Mengapa? Karena madhab ini akan menyamakan antara munafik dengan mukmin, karena sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Madhab ini akan menyamakan antara Rasulullah SAW dengan munafik, karena sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka menganggap imannya sama. Astagfirullah, astagfirullah. Ini mengerikan sekali. Barakallahu fiikum. Wa hadithu hadzal bab tadullu ala fasadih. Dan hadis-hadis dalam bab ini, dalam bab kita ini menunjukkan fasadnya, rusaknya madhab murji'ah. Bal huwa madhabun ma'lumul fasad min asy-syari'ah liman waqafa 'alaiha. Bahkan madhab ini adalah madhab yang ma'lumul fasad, madhab yang sangat jelas kerusakannya dalam syariat. Bagi siapa yang mau memperhatikannya, bagi siapa yang berdiri untuk melihatnya, maka pasti dia akan tahu bahwa madhab ini madhab yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Walianahu yalzam minhu taswighun nifaq. Karena madhab ini juga yalzam minhu memberikan konsekuensi taswighun nifaq, membolehkan kemunafikan. Enggak apa-apa munafik juga, yang penting la ilaha illallah cukup. Ayo kumpul. Dikumpulkan manusia. Ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dah cukup, selamat kalian. Selesai. Habis itu mereka kembali memberikan sesajen kepada Dewi Sri. Sesajen kepada penunggu lautan, penunggu gunung, kembali beribadah kepada jin-jin, kembali beribadah kepada segala macam
peribadatan kepada selain Allah. Isil faidah kalimat la ilaha illallah. Madhab Murji'ah maklumul fasad, sangat jelas kefasadannya, kerusakannya karena membolehkan nifaq. Enggak apa-apa munafik juga. Yang penting la ilaha illallah diucapkan di lisan, cukup. Wal hukmu lil munafik bil imanis sahih. Juga konsekuensi madhab Murji'ah ini, konsekuensi madhab sesat Murji'ah ini adalah menghukumi munafik sebagai seorang mukmin yang sahih. Menghukumi al-munafik dengan iman yang sahih. Dia bukan munafik, dia mukmin shadiq. Wa huwa batilun qat'an, dan itu mazhab yang batil qat'an, secara tegas. Intaha, selesai ucapan Qurtubi rahimahullahu taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Maka pembahasan di dalam bab Sahih Muslim yang berisi hadis-hadis tentang syurut, tentang syarat-syarat la ilaha illallah, dikasih judul bab tidak cukupnya ucapan syahadat hanya dengan lisan saja tanpa ada keimanan dalam hati. Kemudian dikatakan bahwa pembahasan dalam bab ini, hadis-hadisnya semuanya bantahan terhadap madhab Murji'ah yang mengatakan bahwa cukup la ilaha illallah diucapkan saja, titik. Jelas itu madhab Murji'ah yang batil. Ikhwani fillah a'azzakumullah, berarti kalau ada yang menuduh ahli sunnah salafiyun sebagai Murji'ah, berarti mereka tidak kenal apa itu madhab salafiyah, dan tidak kenal apa itu ahlus sunnah, tidak mengerti siapa masyayikh dan ulama ahlus sunnah, sehingga mereka menuduhnya Murji'ah. Ikhwan ibn a'azakumullah, siapa yang menuduh ahlus sunnah sebagai Murji'ah? Kaum Khawarij, dari berbagai macam sekte-sektenya, dari berbagai macam aliran-aliran dan kelompok-kelompoknya, jamaah-jamaahnya, mereka semua menuduh ahlus sunnah sebagai Murji'ah. Mengapa? Karena tidak mau mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Kalian Murji'ah. Kami bukan Murji'ah. Murji'ah itu membolehkan kemunafikan dan menyatakan cukup la ilaha illallah diucapkan saja, titik, gak perlu pengamalan. Kita menyatakan wajib dan harus konsekuensinya dari la ilaha illallah. Kalau mereka melakukan dosa-dosa besar, maka imannya berkurang. Kalau mereka melaksanakan ketaatan-ketaatan, imannya bertambah. Itu mazhab Ahlus Sunnah. Sedangkan mereka kaum Khawarij berbuat dosa kafir, halal darahnya. Itu yang kita bantah, tetapi kita dituduh Murji'ah. Karena tidak mau mengkafirkan kaum muslimin. Karena tidak mau mengkafirkan pemerintah yang masih sholat, yang masih puasa, yang masih menjalankan syariat Islam. Kalian Murji'ah? Bukan. Justru karena kami ahli sunnah, kami melihat mereka masih sholat, mereka masih puasa, mereka masih mengamalkan rukun-rukun Islam. Mengapa kita kafirkan? Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Wa qala rahimahullah, berkata lagi asy-syarih, wa fi hadzal hadithi ma yadullu ala hadza wa huwa qauluhu man syahida. Dan di dalam hadis kita ini ada yang menunjukkan hal tersebut. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang dibahas tadi, bahwa kalimat la ilaha illallah tidak cukup hanya ucapan saja, harus ada keyakinan dan pembuktian. Di dalam hadis ini ada yang menunjukkan hal tersebut. Wa huwa qauluhu man syahida, yaitu ucapan hadis man syahida, siapa yang mempersaksikan. Fa inna syahadah, karena yang namanya persaksian la tasluh illa idza kanat an ilmin wa yaqin. Karena yang namanya persaksian tidak cocok, tidak layak kecuali dengan ilmu dan keyakinan. Sudah pernah kita contohkan kan?
Dalam bahasa Indonesia juga sama. Walhamdulillah. Kalau ada orang yang berkata, saya mempersaksikan bahwa dia pelakunya, pasti akan ditanya oleh hakim di pengadilan. Kamu tahu sendiri? Kamu melihatnya? Pasti akan ditanya. Karena kalimatnya aku mempersaksikan. Aku saksinya, dia pelakunya. Kamu lihat? Kamu mengetahui? Kalau orang tadi jawabannya, ya saya nggak lihat sih, saya nggak tahu. Ya nggak bisa diterima persaksiannya. Ditolak persaksiannya. Demikian pula barakallahu fikum tentang keyakinan. Saya tahu dia orang yang jelek, penjahat, pengkhianat ila akhirnya. Di mana sekarang dia sekarang? Kamu sudah bawa kemari? Oh enggak. Saya kasih amanah dia menjaga rumah saya dan harta saya dan keluarga saya. Loh, kok aneh? Ini persaksian yang aneh. Kamu mempersaksikan dia pengkhianat, tetapi kamu berikan amanah. Jelas ini ucapan agak janggal. Berarti yang namanya persaksian dalam bahasa Indonesia pun maknanya adalah ucapan dengan ilmu dan keyakinan dan dengan konsekuensi pengamalannya atau pengamalan konsekuensinya. Barakallahu fikum. Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadza hadisun 'azim jalilul mawqi' wa huwa ajma'u aw min ajma'i al-ahadits al-mustamilah 'ala al-aqaid. Kata beliau rahimahullah, hadis ini hadis yang agung, yang sangat tinggi kedudukannya, karena termasuk yang paling lengkap atau di antara yang paling lengkap. Kalau ajma dia yang paling lengkap sendiri, hadis ini yang paling lengkap. Kalau min ajma di antara sekian hadis-hadis yang lengkap, yaitu hadis-hadis yang lengkap yang mengandung di dalamnya akidah Islam. Di antara hadis yang paling lengkap yang mencakup di dalamnya sekian akidah Islam. Fa innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jama'a fihi ma yukhriju min milalil kufur. Karena Rasulullah SAW dalam hadis ini mengumpulkan sekian perkara yang mengeluarkan aliran-aliran kekafiran ala ikhtilafi aqaidihim wa taba'udihim, dengan berbeda-bedanya akidah mereka, dengan berjauhannya akidah mereka, tetapi terbantah dengan satu hadis ini. Masya Allah. Inilah keistimewaan hadis ini yang dikatakan hadisun azim jalilul mawqi' wa huwa min ajma'il ahadits al-mustamilah 'ala al-aqaid. Ini hadis yang agung, kata An-Nawawi rahimahullah, yang mencakup sekian banyak akidah Islam, rincian akidah Islam, karena di dalamnya mengeluarkan atau membantah milal kufur, aliran-aliran kufur dengan sekian banyak macamnya. Kita lihat satu persatu. Yang terbantah dengan hadis ini ada berapa aliran kekafiran? Mada yaqulul hadis? Man syahida an la ilaha illallah barang siapa yang mempersaksikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Siapa yang dikeluarkan dengan kalimat ini? Siapa yang dikeluarkan yang tidak termasuk dengan kalimat ini? Yang mengatakan la ilaha illallah saja tanpa yang mengatakan la ilaha saja tanpa illallah. Siapa itu? Mulhidun, ateis. Yang menyatakan tidak ada Tuhan, terbantah dengan ini. Tidak bisa, harus dengan illallah.
yang menyatakan ya kami beriman bahwa Allah SWT adalah Tuhan kami, tapi tidak menyatakan la ilah, menyatakan illallahnya saja. Manhum al-musyrikun. Mengakui Allah, tapi juga mengakui Tuhan-Tuhan lainnya. Maka ketika berkata man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, bukan mulhidin, bukan pula musyrikin. Sahih? Karena ini hanya nafi saja tanpa isbat, yang ini isbat saja tanpa nafi. Terbantah dengan kalimat ini. Wahdahu la syarikalah sebagai takkidnya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Siapa yang terbantah? Siapa yang dikeluarkan dengan syahadat yang kedua? Yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kufar. Taib. Yang mengakui Nabi Muhammad SAW tetapi tidak mau menjadikannya sebagai panutan, hanya cukup sebagai pengantar risalah, maka kita terima risalahnya. Apa urusannya dengan pengirimnya? Ingkarus sunnah, pengingkar sunnah. Kata pengingkar sunnah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya mengantarkan surat. Tukang pos, kata mereka. Astagfirullah. Hanya tukang pos. Allah mengirim surat kepada kita, risalah itu terjemahannya dalam kamus surat. Risalah sama dengan surat. Jadi Rasul itu maknanya pengantar surat. Allah yang mengirimkan suratnya kepada kita, kita terima suratnya yaitu Al-Quran. Apa urusannya dengan yang mengantarkannya? Dia hanya tukang pos, nggak ada urusannya dengan kita. Quran saja kita pegang. Astagfirullah, astagfirullah. Kufur. Maka kalimat man syahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan pengingkar sunnah, bukan orang kafir yang tidak percaya Nabi. Siapa lagi yang terbantah? Abduhu. Mempersaksikan bahwa Nabi itu hamba Allah, bukan ilah, bukan Rabb. Tidak memiliki uluhiyah, tidak memiliki rububiyah. Siapa yang keluar? Yang terbantah? Yang hulu kepada Nabi, yang berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga menyembahnya, berdoanya kepada Nabi, beristighosahnya kepada Nabi, memintanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, tolong aku, aghithni ila akhirih. Padahal disuruh untuk mempersaksikan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah artinya bukan Tuhan, bukan ilah, tidak memiliki uluhiyah, tidak memiliki rububiyah, tidak memiliki sifat ketuhanan, tidak mengabulkan doa. Yang mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Al-Ghali, yang melampaui batas dan ghulu kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan Rasulnya, mengimani bahwa beliau Rasul, yang mengikutinya, yang meneladaninya, yang mengikuti jejaknya. Waman yushaqiq ar-rasul wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang yushaqiq ar-rasul, menyelisihi jalan Rasul, menyimpang dari jalan Rasul,
Maka kata Allah, setelah jelas baginya petunjuk, kami akan palingkan dia, kami akan sesatkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahanam. Wasa'at masira. Diancam oleh Allah siapa yang menyelisih jalan Rasul. Berarti kembali kepada kalimat tadi, man syahida an la ilaha illallah ghairu mulhidin wa ghairu musyrikin. Siapa yang mensaksikan la ilaha illallah, bukan mulhidin, bukan pula musyrikin, dan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan orang-orang kafir, bukan para pengingkar-pengingkar sunnah, bukan orang-orang yang ghulu kepada Nabi, bukan orang yang menyelisihi jalan Rasul. Tapi penentang Rasul, apakah hanya satu? Al-Ghalin saja? Dua. Yang menyelisihi jalan Rasul dan yang ghulu kepada Rasul. Yang tidak mengikuti jalan Nabi dan yang menambah-nambahkannya dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Iya kan? Berarti dia tidak mengikuti Rasul, yushaqiqir Rasul. Rasul mengajarkan ke kanan, dia mengajarkan ke kiri. Ila akhirnya. Belum selesai. Wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Wa ana Isa Abdullah wa Rasuluh. Siapa yang terusir, siapa yang terbantah dengan kalimat ini dan mempersaksikan bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Siapa yang tidak mengakui kehambaan Nabi Isa? Nasrani, Nasara. Siapa yang tidak mengakui kerasulan Isa alaihi salam? Yahudi. Baik, Masya Allah. Ini belum selesai, baru 3 persaksian. Sekian aliran kekufuran terbantah. Maka mempersaksikan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan Nasara yang mempertuhankan Isa, bukan pula Yahudi yang mencerca Isa alaihi salam. Wa anna, atau enggak pakai anna, kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minna. Mempersaksikan bahwa Isa adalah kalimat Allah, diciptakan dengan kalimat kun yang bermakna jadilah, kemudian jadilah Isa di perut Maryam. Allah tiupkan ruh, wa ruhun minna, ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Membantah siapa? Membantah Mu'tazilah. Membantah siapa? Membantah sekian aliran-aliran yang menganggap Quran makhluk. Karena mereka menganggap bahwa Isa adalah kalimat, berarti Isa itu kalimat itu makhluk. Isa adalah kalimat. Salah. Kalimatullah ay kalimat yang Allah ucapkan, yaitu kalimat kun, maka jadilah Isa. Terbantahkan pula di sini berarti mereka yang mengatakan Quran makhluk. Terbantahkan pula di sana tentang wahdatul wujud dan sekian banyak aliran-aliran lain yang terbantah dengan ini. Insyaallah akan dibahas pada babnya biidznillah taala wa inayatihi wa quwwatihi. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.